Shalom, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yesus dahsyat. Yes, yes, yes. Yo. Gracia kid. Joy, joy, joy. For you, for me, for all. Mana tepuk tangannya? Semangat hari ini anak-anak. Kita sudah ada di minggu yang terakhir. Minggu terakhir ya, bulan Januari. Nah, anak-anak bersyukur ya kepada Tuhan Yesus. Kita masih diberi kehidupan, kita diberi nafas hidup, kita diberi sukacita, diberi damai sejahtera. Pagi ini, Miss Grace mau ajak anak-anak untuk memuji Tuhan. Kita mau gerak-gerakkan tangan dan kaki kita semuanya. Tapi terlebih dahulu yuk, sama-sama yuk. Kita angkat kedua tangan kita. Lipat tangannya, tutup mata, kita mau berdoa dulu. Lord Jesus, we thank you for today. Now, we want to praise you. Bless us. In Jesus' name, amen. Yuk anak-anak berdiri semuanya. Yuk kita mau gerak-gerakin tangan kita ya. Kepak-kepakan sayapnya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Digoyang-goyang kaki kanan, digoyang-goyang kaki kiri, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan lagi. Dikepak-kepakkan sayapnya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Digoyang-goyang kaki kanan, digoyang-goyang kaki kiri, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Putar ke kiri, putar ke kiri, putar ke kanan. Lagi-lagi, putar ke kiri, putar ke kanan. Capek lah. Kita olahraga nih. Gak apa-apa, kalaupun di luar mendung, kalaupun di luar hujan rintik-rintik, kita tetap olahraga ya, sambil memuji Tuhan. Ya anak-anak, tema kita minggu ini masih tetap tema binatang ya. Wah, ternyata banyak sekali binatang ciptaan Tuhan. Hebat ya Tuhan Yesus itu, dari yang kecil-kecil sampai yang besar banget. Dan minggu ini kita mau sama-sama belajar. Ada binatang apa katanya? Binatang buas. Apa itu buas, Miss? Binatang buas itu binatang yang galak sekali. Ya, kalau dia lihat sesuatu, sekalipun itu bukan makanannya, bisa-bisa dimakan. Langsung digigit, ditelan ya, dimakan. Nah, hati-hati sama binatang buas. Lalu ada juga binatang yang jinak. Apa contohnya binatang yang jinak?
Ya, binatang jinak itu biasanya binatang yang dipelihara, ya, diajarkan sesuatu. Kalau kita punya anjing misalnya, anjing itu bisa jadi jinak kalau kita latih dia, kita sayangin dia, kita ajarkan dia, dia bisa jadi anjing yang taat dan jinak. Yuk kita memuji Tuhan lagi yuk. Kali ini kita mau kembali belajar bahasa Inggris katanya Mister Rio kemarin ya. Kita mau nyanyi kucing cat yang keras ya anak-anak, sudah bisa semua kan? Yuk sama-sama 1, 2, 3. Kucing cat, anjing dog, bebek duck, quack quack, sapi kau, ikan fish, ayam chicken, betok ular snake, monyet monkey, kupu-kupu butterfly, harimau, tiger, singa, lion. Wow. Kucing cat, anjing dog, bebek duck, quack quack, sapi kau, ikan fish, ayam chicken, betok ular snake, monyet monkey, kupu-kupu butterfly, harimau, tiger, singa, lion. Oh, anak-anak, tiger dan lion itu adalah salah satu dan salah dua binatang buas ya. Mereka tidak bisa dipelihara sama kita sendiri. Harus ada orang khusus yang melatihnya. Ingat, kita pernah pergi ke taman safari. Nah, ketika mereka dilatih, mereka bisa loh ya. Tiger dan lion, harimau dan singa itu bisa menjadi tertib, bisa menjadi lebih baik asal dilatih. Ya anak-anak, oke, semuanya masih suka memuji Tuhan. Kita mau nyanyi apa lagi ya? Burung pipit, burung pipit, burung pipit. Yuk kita nyanyi yuk, sama-sama kita mau bilang burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Ayo kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus ya. Burung pipit itu besar atau kecil ya? Burung pipit itu kecil. Dibilang burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan. Apalagi anak-anak dan kita semuanya pasti dikasihi Tuhan. Karena kita juga orang-orang yang mengasihi Tuhan. Yuk anak-anakku, boleh semuanya duduk yang manis. Kita mau siapkan hati, kita mau menyembah Tuhan. Yuk kita angkat pujian sama-sama. Siapa yang sayang sama Tuhan Yesus? Siapa yang cinta sama Tuhan Yesus? Yuk siapkan hatinya. Sungguh-sungguh kita mau datang sama Tuhan. Kita mau bilang, ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Ku cinta Yesus, ku cinta Yesus. Ya anak-anak semuanya ikutin Yesus. Sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Ayo sama-sama angkat kedua tangannya bilang, cinta Yesus,
sudah lebih dulu mencintai aku. Cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Sekali lagi bilang, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Ayo anak-anak sembah Tuhan, bilang terima kasih. Haleluya. Bilang sama-sama semuanya, kami sayang Tuhan Yesus, kami cinta Tuhan Yesus, sangat baik. Kami perlu Tuhan Yesus, tolong kami bersyukur. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus baik, sangat baik. Haleluya. Bagi nama Tuhan. Haleluya. Kami perlu Tuhan Yesus. Terima kasih buat kasih. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Semuanya boleh lipat tangan, tutup mata, ikutin doa Miss Grace. Bilang sama-sama, Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sayang Tuhan Yesus, kami cinta Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus sudah lebih dulu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus sangat baik. Kami perlu Tuhan Yesus. Kami rindu Tuhan Yesus. Berkati kami semua Tuhan. Kami mau dengar firman-Mu. Bicaralah bagi kami Tuhan. Kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus. Anak-anak yang mau dengar firman Tuhan, sama-sama bilang amin. Boleh semuanya duduk dengan rapi. Siap. Ya anak-anak, semuanya sudah duduk dengan rapi. Tadi kita sudah berdoa, berarti kita semua siap dengar firman Tuhan ya. Hari ini Miss Grace mau cerita. Boleh telinganya dipasang semuanya pastinya. Ya, ada seorang bapak berasal dari Tisbe. Dari mana? Dari Tisbe. Tisbe ya, T-I-S, Tisbe. Nah, seorang bapak ini bernama Elia. Siapa namanya? Elia. Kalau kemarin kita sudah cerita tentang seorang nabi juga yang bernama siapa? Elisa. Sekarang namanya Elia.
Ya, anak-anak, Elia ini juga seorang nabi Tuhan ya. Nabi Tuhan artinya orang-orang yang sudah dipersiapkan Tuhan ya untuk bersaksi, memberitakan kebenaran firman Tuhan. Nah, Elia ini berasal dari Tisbe. Nah, satu hari Nabi Elia ini berkata kepada Raja Ahab. Kepada siapa anak-anak? Elia berkata, dia memberikan pernyataan, dia memberikan nubuat. Biasanya dibilang begitu ya. Nubuat itu seperti apa ya? Pernyataan. Jadi dia bicara, dia ngomong kepada seorang raja Israel yang namanya Raja Ahab. Siapa namanya? Raja Ahab. Begini dia bilangnya, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang aku layani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau aku katakan. Wow, coba anak-anak dengar lagi nih. Nabi Elia bilang apa sama Raja Ahab? Dia bilang, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel. Ya, berarti dia nggak main-main anak-anak. Demi Tuhan, Tuhan Yesus, Tuhan yang hidup, Allah Israel. Nabi Elia bilang sama Raja Ahab bahwa katanya dia bilang sesungguhnya tidak akan ada embun. Anak-anak tahu nggak embun? Embun itu butiran-butiran air kecil. Kalau pagi-pagi anak-anak keluar, misalnya cuacanya tidak hujan, tapi kok daun-daunnya itu basah ya, ada titik-titik air kecil, itu namanya embun ya anak-anak. Tapi Nabi Elia ini bilang bahwa tidak akan ada embun dan tidak akan ada hujan selama tahun ini. Wow, selama tahun ini. Misalnya sekarang tahun 2021. Bagaimana anak-anak kalau tidak ada hujan, tidak ada embun? Seperti apa ya? Kita semua bisa kepanasan, bisa kegerahan, mungkin juga kita bisa kekeringan, tidak bisa minum, ya, karena tidak ada lagi sumber air. Tapi di zaman itu, di zaman Raja Ahab, Alkitab mencatat bahwa Nabi Elia mengatakan, hai Raja Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allahku Allah Israel, bahwa tidak akan ada embun, air yang tetes-tetes itu, dan tidak akan ada hujan sepanjang tahun ini, kecuali Nabi Elia sendiri yang mengatakannya, atau Nabi Elia yang memerintahkannya. Nah, lalu seperti apa anak-anak? Akhirnya datang firman Tuhan kepada Nabi Elia. Nabi Elia disuruh gini, pergilah dari sini, berjalan ke timur, tempat matahari terbit ya anak-anak. Matahari terbit di sebelah timur. Nabi Elia disuruh jalan ke timur dan bersembunyi. Kalau bersembunyi kelihatan gak anak-anak? Bersembunyi gak kelihatan ya. Bersembunyi di tepi sungai Kerit. Di tepi sungai, di tepi ya anak-anak, bukan di tengah. Ya, kalau di tengah nanti kita hanyut. Jadi Nabi Elia diperintahkan pergi, kata Tuhan, ke sebelah timur dan bersembunyi di tepi sungai, di pinggir sungai. Nama sungainya Sungai Kerit. Sungai apa? Sungai Kerit. Di sebelah timur Sungai Yordan. Jadi Sungai Yordan di sebelah sana, di sebelah sininya ada Sungai Kerit. Nah, di sana kata Tuhan, kamu dapat minum ya dari sungai itu. Karena kan kering katanya, tidak ada turun hujan, tidak ada embun. Jadi Tuhan perintahkan kamu bisa minum dari air sungai itu. Nah, air sungainya mungkin jernih ya, jadi bisa diminum. Kalau air sungai yang kotor tidak bisa diminum ya anak-anak. Nah, lalu Tuhan juga bilang bukan saja minum, nanti burung gagak itu hitam besar,
burung-burung gagak itu akan aku perintahkan, kata Tuhan, untuk memberi makan engkau di sana. Jadi Nabi Elia taat ya sama perintah Tuhan. Nabi Elia pergi. Iya, daripada aku tinggal di sini, nanti aku kekeringan. Aku tidak bisa minum karena tidak ada air, tidak turun hujan. Lebih baik aku pergi ke Sungai Kerit seperti yang diperintahkan Tuhan. Dan Nabi Elia melakukan seperti firman Tuhan. Dia pergi dan diam di tepi sungai itu. Nah, pada waktu pagi, wah, benar ya. Haleluya, terima kasih. Datang burung-burung gagak, tiba-tiba ditaruh makanan, roti, mungkin pakai keju, mungkin pakai coklat. Miss Grace nggak tahu karena Alkitab nggak tulis. Tapi yang jelas dikirim makanan lewat burung gagak. Berarti Tuhan bohong nggak? Tuhan bohong nggak sama janjinya? Tidak ya anak-anak. Apa yang menjadi firman Tuhan pasti Tuhan genapi. Benar, karena Nabi Elia taat. Burung-burung gagak datang beri makan pagi. Makan dia roti. Terima kasih Tuhan, saya sudah kenyang. Dan siang hari, sore hari, datang lagi burung-burung gagak selalu mengantarkan makanan. Bahkan Alkitab bilang roti dan daging. Waduh, hebat ya anak-anak ya. Tuhan Yesus bisa pakai apa saja untuk memberkati kita. Bisa pakai burung gagak ya. Jadi anak-anak gak perlu takut ya. Anak-anak harus selalu taat sama Tuhan Yesus dalam keadaan seperti apapun. Sekalipun misalnya papahnya belum bekerja, didoakan anak-anak ya. Tuhan Yesus berkati papa supaya papa dapat pekerjaan ya. Jadi anak-anak gak usah takut. Wah, nanti papa gak kerja, aku gak bisa makan, aku gak bisa jalan-jalan. Gak boleh takut ya. Tetap anak-anak harus berdoa. Tuhan Yesus pasti cukupkan. Kalau Tuhan Yesus bisa kirim burung gagak, Tuhan Yesus bisa kirim apa saja dan lewat siapa saja. Berkat Tuhan bisa diterima sama anak-anak. Nah, anak-anak, sekarang Miss Grace mau tanya, sungai itu lama-lama bisa kering gak ya? Karena kan di mana-mana sudah tidak turun hujan, di mana-mana tidak ada embun selama 1 tahun. Nah, sungai itu bisa kering gak anak-anak? Siapa yang bisa jawab? Sungainya bisa kering gak ya? Oke, supaya kita tahu jawabannya sama-sama, besok ikutin cerita Misterio ya. Seperti apa kelanjutannya? Bagaimana keadaan sungai itu? Dan bagaimana keadaan Nabi Elia? Apakah Nabi Elia bisa terus bertahan di tepi sungai itu? Nah, anak-anak dengarkan firman Tuhan dari Misterio ya. Terima kasih buat hari ini firman Tuhannya. Dan Miss Grace berikan 2 pertanyaan. Yang pertama, berasal dari daerah mana Nabi Elia itu? Berasal dari daerah mana Nabi Elia itu? Yang satu. Yang kedua, Nabi Elia berbicara kepada Raja Israel. Namanya Raja siapa ya? Siapa nama Raja Israel waktu Nabi Elia memperkatakan nubuatannya, memperkatakan firman yang dari Tuhan kepada Raja siapa namanya? Dijawab ya anak-anakku yang hebat. Oke, boleh lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa ya. Anak-anak masih ingat lagunya? 1 jari tanganku, 2 jari kiriku, ku gabung jadi 1, ku buat jembatan. 2 jari kananku, 2 jari kiriku, ku gabung
gabung jadi 4, ku buat kamera checklist. 3 jari kananku, 3 jari kiriku, ku gabung jadi 6, ku jari kelinci lompat. 4 jari kananku, 4 jari kiriku, ku gabung jadi 8, ku buat menara tinggi. 5 jari kananku, 5 jari kiriku, ku gabung jadi 10. Ku mulai berdoa. Ayo semuanya lipat tangannya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu yang hebat dan luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami mau belajar dari seorang nabi, yaitu Nabi Elia Tuhan. Kami mau belajar menjadi seorang yang taat kepada perintah Tuhan. Sekalipun dalam keadaan kekeringan, Nabi Elia taat dengan apa yang diperintahkan Tuhan. Maka Tuhan sendiri yang memberkati dan menolong kami Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami berdoa buat semua papa mama kami Tuhan, teman-teman kami semua. Kami percaya Tuhan Yesus yang menolong kami semua untuk kami juga boleh tetap hidup, taat dan mengasihi Tuhan. Berkati kami semua Tuhan Yesus, berkati juga guru-guru kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, haleluya, amin. Tuhan Yesus berkati.